Assalamualaikum, kita kan sering banget dengar kalau puasa itu menyehatkan. Dan itu memang benar sekali. Tapi coba deh kita jujur-jujuran. Kenapa ya setiap Ramadan, kok banyak dari kita yang justru merasa pusing, lemas, atau badan jadi nggak karuan? Nah, ini dia paradoks yang mau kita bongkar bareng-bareng. Ini dia pertanyaan besarnya. Seharusnya puasa itu kan detox, bikin badan kita jadi lebih bugar. Tapi kenyataannya gimana? Baru puasa beberapa hari, udah banyak yang ngeluh pusing, perut perih pas buka, atau badan rasanya lemes banget sampai buat taraweh aja nggak sanggup. Kenapa tubuh kita seolah-olah memberontak ya? Itulah paradoks yang sering banget kita hadapi. Nah, ini dia jawabannya. Dan ini penting banget. Masalahnya itu bukan di ibadah puasanya loh. Penyebab utama kita sering tumbang adalah apa dan bagaimana cara kita makan pas sahur dan berbuka. Bayangin, tubuh yang seharian istirahat tiba-tiba kaget dikasih makanan yang salah. Ya udah, efeknya langsung terasa di badan. Oke, biar jelas, ini dia rute pembahasan kita. Kita akan mulai dengan trio tersangka utama. Makanan yang terlalu asin, manis, dan berminyak. Habis itu, kita lanjut ke makanan berat dan pedas. Lalu kesalahan-kesalahan umum pas sahur. Kita juga bakal bahas kenapa makanan instan itu bukan pilihan terbaik. Dan yang paling ditunggu, kita akan tutup dengan solusi dan alternatif sehat yang bisa langsung kita coba. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Kita coba pahami dulu apa sih yang sebenarnya terjadi sama tubuh kita saat berpuasa. Oke, jadi gini, coba bayangin deh, tubuh kita ini kayak mesin yang lagi dalam mode istirahat. Perutnya kosong, metabolismenya melambat buat hemat energi, dan kadar gula darahnya lagi rendah. Nah, pas lagi sensitif-sensitifnya gini, makanan pertama yang masuk pas kita berbuka itu jadi penentu segalanya. Ini kunci buat ngerti kenapa beberapa jenis makanan bisa jadi masalah besar. Nah, sekarang kita masuk ke biang keroknya nih. 3 hal yang paling sering jadi masalah dan selalu ada di meja makan pas kita buka puasa. Oke, kita mulai dari yang nomor 1. Si musuh dalam selimut pas kita lagi dehidrasi. Makanan yang asin-asin. Nah, coba deh kita lihat perbandingannya di sini. Menarik banget kan? Di satu sisi, kita tuh suka banget sama makanan asin kayak ikan asin atau telur asin. Rasanya nendang, langsung bikin selera makan bangkit. Tapi di sisi lain, buat tubuh kita yang lagi kering karena puasa, garam berlebih itu malah bikin tubuh menahan air, yang justru bikin tekanan darah naik dan kita jadi super haus. Akibatnya, tenggorokan kering kerontang dan badan cepet capek. Lanjut, kesalahan nomor 2 yang godaannya ampun luar biasa. Minuman dan makanan yang manisnya kebangetan. Grafik ini ngegambarin dengan jelas banget apa yang terjadi di tubuh kita. Jadi, pas kita berbuka dan langsung minum es sirup atau kolak yang manis banget, gula darah kita tuh langsung meroket. Kita merasa dapat energi instan. Tapi lonjakan ini bikin hormon insulin kita kerja super keras, yang akhirnya malah bikin gula darah kita terjun bebas. Hasilnya, 2 jam kemudian, kita malah jadi lemas, ngantuk berat, boro-boro mau tarawih. Dan ini dia, sang primadona takjil yang kayaknya wajib ada di mana-mana. Gorengan. Jujur aja, siapa sih yang bisa nolak gorengan? Udah murah, enak, dan baunya itu loh. Wah, sebelum maghrib udah bikin gak tahan. Tapi pas perut kita kosong, minyak dari gorengan itu kayak langsung lapisi lambung kita. Efeknya perut jadi terasa begah, kembung, dan kadang sampai mual. Belum lagi hati kita harus kerja ekstra buat mengolah semua lemak jenuh itu. Dan ini peringatan yang serius banget ya, terutama buat orang tua kita yang usianya di atas 50 tahun dan metabolismenya sudah melambat, efek makanan berminyak itu bisa cepet banget, benar-benar drastis. Energi bisa hilang dalam sekejap, dan badan terasa berat dan gak nyaman. Nah, ini menjelaskan kenapa kadang kita lihat orang tua tiba-tiba drop setelah buka puasa pakai gorengan. Oke, kita geser ke kategori selanjutnya. Makanan yang sering kita anggap comfort food atau makanan berat biar kuat puasa, tapi ternyata malah jadi masalah. Yap, kita lagi ngomongin makanan bersantan kental dan pedas kayak gulai, opor, atau rendang yang langsung dihajar pas buka puasa atau sahur. Gini, lambung kita kan udah istirahat belasan jam ya, tiba-tiba dikasih makanan berat kayak gini, ya dia kaget. Lemak dari santan itu butuh waktu lama banget buat dicerna. Makanya perut jadi terasa penuh dan begah. Belum lagi rasa pedasnya dari cabai itu bisa langsung bikin iritasi di lambung yang lagi sensitif. Akibatnya ya bisa mual, heartburn, atau bahkan diare. Oke, sekarang kita pindah ke waktu sahur. Ini waktu yang krusial banget loh. Apa yang kita makan di sini sangat menentukan nasib kita seharian. Kesalahan kelima,
Ini niatnya baik banget, tapi seringkali hasilnya malah kebalikannya. Makan nasi porsi super banyak. Logikanya kan simple ya, makan yang banyak biar kuat seharian. Niatnya bagus, tapi faktanya justru sebaliknya. Nasi putih dalam jumlah besar itu bikin gula darah melonjak cepat, tapi beberapa jam kemudian turunnya juga cepat. Bukannya jadi kuat, siangnya malah lemas, ngantuk, dan haus banget. Perut juga rasanya berat. Berikutnya, minuman favorit sejuta umat, tapi bisa jadi masalah pas puasa, kopi dan teh kental. Nah, ini nih penjelasan ilmiahnya, tapi versi simpelnya. Kafein itu sifatnya diuretik. Gampangnya gini, dia itu bikin kita jadi lebih sering pengen buang air kecil. Nah, pas puasa kan kita nggak bisa minum seharian tuh. Kalau cairan terus-terusan keluar, ya kita bakal lebih cepat dehidrasi. Jadinya gampang haus dan lemas. Oke, kita sampai di kategori terakhir, makanan yang perlu diwaspadai. Si solusi cepat yang sering jadi andalan pas kepepet waktu. Yep, terutama mie instan. Beneran jadi penyelamat pas sahur atau kalau lagi males masak. Tapi ada harga yang mesti dibayar. Coba kita lihat dalemannya makanan instan ini. Isinya itu didominasi 3 hal. Pertama, sodium atau garamnya tinggi banget. Ini biang kerok rasa haus. Kedua, lemak jenuhnya yang bikin perut kosong kita kerja keras. Dan yang paling penting, nutrisinya minim banget. Jadi perut sih mungkin terasa kenyang, tapi badan kita sebenarnya nggak dapat bensin yang benar. Oke, sudah cukup ya bahas yang perlu dihindari. Setelah kita tahu apa saja yang harus diwaspadai, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, solusinya. Terus gimana dong cara berbuka yang benar? Nah, tabel ini merangkum semuanya dengan simple dan jelas. Awali buka puasa dengan yang lembut, seperti kurma dan air hangat, untuk membangunkan lambung. Lanjutkan dengan protein berkualitas, kayak ikan kukus atau telur rebus, lalu karbohidrat sehat seperti nasi merah atau ubi untuk energi yang stabil, dan jangan lupa buah-buahan segar untuk mengembalikan cairan dan vitamin. Jadi intinya tuh bukan soal jangan makan ini, jangan makan itu ya, tapi lebih ke bagaimana kita memilih makanan yang benar-benar menutrisi tubuh kita. Kalau tubuh kita dapat asupan yang pas, efeknya luar biasa. Gak cuma fisik aja yang lebih enteng dan tidur lebih nyenyak, tapi ibadah kita juga jadi lebih khusyuk dan fokus. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Nggak usah langsung drastis ganti semuanya, coba deh pikirkan. Satu saja, satu kebiasaan kecil yang bisa Anda ubah buat buka puasa nanti. Mungkin mengganti es sirup dengan jus buah tanpa gula? Atau mengurangi gorengan dari 3 jadi 1? Percaya deh, perubahan kecil itu bisa bikin perbedaan yang besar. Semoga bermanfaat dan selamat menjalankan ibadah puasa.